tiba-tiba terdengar ada suara langkah yang berasal dari ruang tengah. Karena penasaran dengan suara itu, mereka pun sama-sama keluar kamar untuk memastikan itu suara langkah siapa. Dan begitu melihat ke arah ruang tengah, tiba-tiba mereka ngelihat kalau jenazah Om Tio posisinya itu baru duduk. Nah, ketika dirasa aman gitu ya, beberapa detik setelah itu, tiba-tiba mereka ini sadar. Jadi yang sebelumnya terlihat banyak pemukiman, ternyata di tempat yang buat mereka berhenti, di samping kirinya itu adalah kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menceritakan tentang cerita yang sebelumnya cerita ini udah pernah tayang. Tapi karena ada sebagian alur yang mungkin itu terlalu sensitif, jadi sama pihak YouTube videonya di take down. Tapi nggak apa-apa, agar cerita ini kembali bisa dinikmati dan dijadikan sebuah pelajaran, akhirnya kami melakukan take ulang cerita ini. Oke, cerita ini datang dari seorang perempuan namanya Risa. Dia menceritakan tentang kejadian mistis yang pernah dialaminya di sekitaran tahun 2007. Jadi Risa ini pernah melakukan pemasangan susu, dan susu itu dijadikan alat untuk menarik pelanggan, yang nggak lain adalah lelaki hidung belang. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Seperti biasa, semua nama dan tempat kejadian yang ada di dalam cerita ini udah kita samarkan. Hal ini demi menjaga privasi dari semua pihak yang terkait yang ada di dalam cerita ini. Oke, jadi Risa ini tinggal di Kendal, Jawa Tengah. Selain tinggal sama orang tuanya, Risa juga punya seorang adik laki-laki, sebut aja namanya Romi. Dari segi finansial, keluarganya Risa ini bisa dikatakan orang mampu. Karena waktu itu ayahnya punya 2 tempat usaha. Dia punya toko bahan bangunan dan satu lagi toko yang disitu menjual pakan hewan ternak. Di tahun 2005, waktu Risa ini lulus SMA, dia melanjutkan kuliah di salah satu universitas yang ada di Semarang. Karena jarak Semarang-Kendal cukup jauh, dia nggak mau terlalu capek kalau setiap hari pulang pergi. Sehingga waktu itu Risa memilih tinggal di kos-kosan, dan dia pulang ke rumah itu setiap seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Nah, setelah Risa ini udah mulai masuk di semester 4, waktu itu hari Kamis, sekitar jam 3 sore, pas Risa ini baru berada di tempat kos, tiba-tiba mamanya Risa ini telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ma? Mbak Risa sore ini bisa pulang ke rumah nggak? Loh, emang ada apa ma? Nanti aja ceritanya, kalau kamu udah nyampe rumah. Kok dadakan sih ma? Iya, Mbak Risa hati-hati ya pulangnya. Waktu itu Risa ini bingung, nggak biasanya mamanya seperti itu. Kalaupun ada sesuatu mereka udah biasa cerita lewat telepon. Nah, karena bingung sekaligus penasaran gitu ya, sore itu Risa ini langsung kemas-kemas dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, waktu itu Risa ini langsung disuruh duduk di ruang tamu. Di situ udah ada orang tuanya dan juga Romi adiknya. Setelah itu ayahnya ini bilang, Mbak Risa, maafin ayah ya, ayah sekarang baru dapat musibah. Nah, ketika ngomong kayak gitu, tiba-tiba ayahnya ini nangis. Loh, ayah ini kenapa? Emang ada apa sih? Setelah itu mamanya Risa ini menceritakan tentang kondisi dari usaha yang dimiliki ayahnya. Jadi ayahnya Risa ini beberapa bulan yang lalu itu ada kongsi sama temennya yang bernama Pak Jugi. Pak Jugi ini adalah seorang developer perumahan
yang sebelumnya minta disuplai bahan-bahan bangunan untuk menyelesaikan salah satu proyek perumahan yang ada di daerah Kendal. Nah, giliran ayahnya ini mau minta uang ke Pak Juki yang waktu itu ditaksir mencapai 900 juta. Tapi begitu dihubungi, nomornya Pak Juki ini udah nggak aktif. Dan ketika dicari di rumahnya, ternyata rumahnya Pak Juki juga udah dijual. Nah, karena sebagian besar modalnya itu pinjam dari bank, sehingga ayahnya Risa ini menjual 2 toko miliknya untuk nutup hutang yang ada di bank. Dengan adanya kondisi yang seperti itu, karena uang juga udah nggak ada gitu ya, sehingga Risa juga nggak bisa melanjutkan kuliahnya lagi. Mendengar cerita tentang usaha ayahnya yang mengalami kebangkrutan, waktu itu Risa ini ya langsung shock gitu ya. Dia nangis, sedih. Aduh, aku udah nggak bisa kuliah lagi nih kalau kayak gini. Singkat cerita, 2 minggu setelah itu, orang tuanya Risa ini menghubungi adik dari mamanya. Namanya Tante Mirna. Jadi Tante Mirna ini tinggal di Surabaya dan infonya dia bekerja sebagai manajer di salah satu perusahaan yang ada di Surabaya. Waktu itu ayahnya Risa bermaksud untuk meminjam uang ke Tante Mirna untuk bikin usaha bebek petelur. Jadi waktu itu sekitar jam 8 malam, setelah selesai ngobrol sama mamanya, Tante Mirna juga sempat ngasih tawaran ke Risa. Halo, ponakan tante yang cantik. Daripada kamu nggak kuliah, mending ikut tante aja di Surabaya. Aduh, gimana ya, Te? Aku di Surabaya mau ngapain? Dah, kamu tenang aja. Kamu bisa bantuin tante untuk merawat Om Tio. Gimana? Ntar tante gaji deh. Gimana ya, Te? Coba nanti aku ngobrol dulu sama mama ya. Jadi Om Tio ini adalah suaminya Tante Mirna yang 5 tahun lalu dia mengalami kecelakaan saat naik motor dengan anaknya yang bernama Rizal. Kejadian itu mengakibatkan Rizal meninggal dunia sedangkan Om Tio mengalami kelumpuhan. Nah, malam itu juga setelah selesai telepon sama Tante Mirna, mamanya Risa ini bilang ke Risa, Mbak Risa, dah nggak apa-apa, kamu ikut aja sama Tante Mirna. Di sana kamu bisa bantu-bantu tante. Lagian nggak enak kan, Tante Mirna udah mau ngasih pinjem 200 juta buat modal usaha barunya ayah. Ya, hitung-hitung balas jasa ke Tante Mirna juga kan. Malam itu Risa sempat bingung dengan kondisi itu, tapi dengan adanya nasihat dari orang tuanya, akhirnya Risa ini bersedia untuk tinggal di Surabaya. 3 hari setelah itu, saat orang tuanya Risa udah mulai sibuk dengan usaha barunya, waktu itu sekitar jam 4 sore, tiba-tiba Tante Mirna ini datang di rumahnya Risa. Nah, melihat kedatangan saudara yang emang udah lama nggak ketemu, otomatis perasaan mereka juga seneng gitu kan, terutama mamanya Risa. Waktu itu mereka asik ngobrol sampai larut malam, dan keesokan harinya, kurang lebih sekitar jam 8 pagi, di saat Risa ini pamit untuk ikut Tante Mirna ke Surabaya, tiba-tiba Risa ini ngerasa sedih karena harus berpisah dengan adik dan orang tuanya. Semoga langkah ini menjadi jalan hidup yang terbaik buat keluargaku. Ayah, mama, semoga diberikan kelancaran untuk usaha barunya. Romi adikku, semangat belajar ya. Semoga kelak tercapai cita-citamu. Kurang lebih 2 minggu setelah Risa tinggal di Surabaya, lama-kelamaan Risa ini ngerasa seneng karena selain Tante Mirna adalah orang kaya, semua yang diminta Risa ini dituruti sama Tante Mirna. Entah untuk pergi jalan-jalan, makan-makan di luar. Jadi Tante Mirna ini memperlakukan Risa seperti anaknya sendiri. Sedangkan Om Tio juga sangat senang dengan kedatangan Risa kala itu. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Risa ini ngerasa janggal dengan pekerjaan tantenya itu. Jadi Risa ini nggak pernah ngeliat Tante Mirna bekerja layaknya orang pada umumnya. Yang biasanya orang kerja itu kan berangkat jam 8 pagi dan pulang jam 4 atau jam 5 sore gitu kan. Tapi kebiasaan Tante Mirna itu jam 11 siang dia baru bangun, dan malam hari dia itu pergi. Dan anehnya lagi, Tante Mirna ini sering bawa pulang laki-laki. Jadi pernah waktu itu sekitar jam 10 malam, Tante Mirna pulang sama seorang laki-laki yang kondisinya itu baru mabuk. Setelah itu mereka masuk ke kamar dan kurang lebih 1 jam, tiba-tiba Tante Mirna ini nyamperin Risa dan bilang, Risa, ini aku kasih uang jajan 1 juta, tapi kamu jangan bilang sama orang tuamu ya. Waktu itu Risa cuma bisa ngangguk gitu aja sambil tangannya pegang uang itu. Beberapa menit setelah itu, Risa berniat untuk ngasih tahu ke Om Tio tentang kelakuan Tante Mirna. Tapi setelah cerita ke Om Tio, Omnya itu cuma bilang, Tantemu emang udah lama seperti itu, Sa. Loh, Om Tio nggak marah apa? Kan Om suaminya. Mau marah gimana, Sa? Sedangkan kondisi Om lumpuh kayak gini. Setelah mendengar tanggapan dari Om Tio, kurang lebih jam 12 malam, di saat teman laki-lakinya Tante Mirna itu udah pulang,
Nggak lama setelah itu, Tante Mirna ini cerita ke Risa tentang kondisi yang sebenarnya. Jadi ternyata info yang Tante Mirna jadi seorang manajer itu bohong. Dan sejak 5 tahun yang lalu, setelah suaminya lumpuh, Tante Mirna ini bekerja sebagai wanita malam di salah satu tempat lokalisasi. Setelah 2 tahun di tempat itu, Tante Mirna mulai pasang susu kecantikan, dan setelah itu dia nggak lagi mangkal di lokalisasi itu. Akan tetapi, dia hanya melayani tamu di rumah maupun di hotel. Jadi setelah pasang susu, Tante Mirna ini selalu dicari banyak pelanggan, sehingga Tante Mirna jadi orang sukses dan kaya raya. Hari-hari pun berlalu, kurang lebih 2 bulan setelah itu, akhirnya Risa sendiri udah mulai terbiasa dengan kelakuan Tante Mirna. Sedangkan aktivitas Risa juga seperti biasa. Tiap pagi dia nyiapin makanan untuk Om Tio, bersih-bersih rumah. Biarpun Tante Mirna ini orang kaya, dia nggak mau pakai jasa pembantu. Hingga ada suatu kejadian, waktu itu sekitar jam 1 dini hari. Jadi Risa ini mimpi, di mimpi itu, Risa seakan-akan kayak berada di dalam satu rumah yang besar. Rumah itu sangat kotor. Setelah itu dia berjalan menyusuri ruangan-ruangan yang ada di situ. Dan ketika Risa sampai di depan kamar mandinya, dia ini dengar kayak ada suara orang mandi yang mandinya itu pakai gayung. Biur, biur. Begitu pintu kamar mandi itu dibuka, Risa ini ngeliat ada sosok nenek tua, rambutnya putih. Begitu nenek itu ngeliat ke arah Risa, tiba-tiba nenek itu senyum. Dan pas senyum gitu, ternyata gigi nenek itu taring semua. Setelah itu Risa ini terbangun. Aduh, untung ini cuma mimpi. Beberapa menit setelah itu, Risa keluar kamar untuk memastikan Tante Mirna udah pulang apa belum. Karena pintu kamar tantenya itu nggak pernah dikunci, sehingga Risa juga bisa ngeliat ke dalam kamarnya. Dan setelah dipastikan Tante Mirna belum pulang, Risa pun kembali ke kamarnya. Nah, di saat Risa ini baru jalan ke kamar, tiba-tiba dia ini dengar ada suara yang berasal dari kamar mandi. Suara itu kayak keran air yang kebuka. Waktu itu Risa mikir, mungkin Tante Mirna udah pulang dan baru mandi. Setelah itu Risa berniat untuk melanjutkan tidurnya. Tapi nggak tahu kenapa, seakan-akan matanya itu susah untuk tidur. Akhirnya Risa ini sedikit mengingat masa-masa ketika masih kuliah, berharap dengan seperti itu dia bisa tertidur lebih cepat. Tapi nyatanya udah setengah jam Risa pun nggak kunjung tidur. Sampai dia sendiri tersadar kalau suara keran air dari kamar mandi itu juga belum berhenti. Masa sih Tante Mirna mandinya lama banget? Nah, karena penasaran, Risa mencoba memastikan dan menuju ke kamar mandi. Tante mandi kok lama banget sih? Ketika udah ditirakin selama 1 menit karena nggak ada sautan dari kamar mandi gitu ya, Risa pun mikir, mungkin aku kali yang lupa matiin keran air. Setelah itu Risa membuka pintu kamar mandi, tiba-tiba Risa ini ngeliat di dalam kamar mandi itu ada sosok nenek tua, rambutnya putih dan mukanya sangat menyeramkan. Mirip seperti sosok yang ada di mimpinya itu. Nah, ngeliat sosok itu karena saking takutnya gitu ya, Risa ini ya langsung lari dan begitu sampai di ruang tengah, Risa ini agak sedikit lega karena dia ngeliat kalau tantenya itu udah pulang. Jadi waktu itu Tante Mirna baru ngunci pintu, begitu disamperin, Risa ini malah teriak. Ternyata mukanya Tante Mirna ini yang biasanya glowing gitu ya. Malam itu mukanya Mirna banyak sekali jerawat. Dan di ujung jerawat-jerawat itu ada bintik putih yang nggak lain adalah nanah. Setelah itu Tante Mirna ini bilang, Risa, kamu ini ngapain sih? Ngagetin Tante aja. Aduh, maaf ya Tante. Itu mukanya kok kayak gitu. Oh, muka Tante bisa kayak gini itu karena Tante lupa kalau ini malam Kliwon. Dan syarat susu yang Tante pakai setiap jam 12 malam Kliwon, Tante harus mandi kembang. Karena tadi Tante nggak mandi kembang, jadilah muka Tante kayak gini. Tapi ini bisa sembuh kok setelah 5 hari kalau Tante mandi kembang di malam Kliwon selanjutnya. Waktu dengerin penjelasan dari tantenya itu, Risa ini ya bengong gitu ya. Alah, apa meneh iki? Setelah itu Risa menceritakan tentang sosok nenek yang barusan dia lihat. Dan tanggapan dari Tante Mirna katanya itu salah satu efeknya juga. Akhirnya Risa pun agak sedikit lega tentang kejadian itu. Dan kurang lebih jam 2 dini hari, Tante Mirna pun masuk ke kamarnya. Sedangkan Risa juga kembali untuk melanjutkan tidurnya. Tapi setelah beberapa menit saat Risa ini udah tidur, tiba-tiba dia ngerasa kayak ada yang peluk tubuhnya. Nah, karena terganggu dengan hal itu, ketika Risa buka mata dan melihat ke samping kiri, ternyata ada sosok nenek tua itu lagi yang posisinya baru peluk Risa. Seketika itu Risa langsung lari dan menuju ke kamarnya Tante Mirna.
"Tante, itu di kamarku ada sosok nenek tua itu lagi." Nah, ngelihat ponakan yang waktu itu sangat ketakutan, akhirnya Tante Mirna ini bilang, "Ya udah, selama 5 hari ke depan kamu tidur sama tante aja, karena sosok itu selalu menghantui ketika tante belum mandi kembang." Akhirnya dengan sedikit ketakutan, Risa pun mengikuti saran dari tantenya itu. Dan setelah keduanya udah pada tidur, kurang lebih jam 3 dini hari, tiba-tiba terdengar teriakan dari Om Tio. Allah, Allahu Akbar, astagfirullah. Kowe sopo? Ngopo kowe nang kene? Mendengar teriakan itu, Risa dan Tante Mirna ini langsung nyamperin ke kamar Om Tio. Jadi ternyata Om Tio juga didatengin sosok nenek tua yang sebelumnya mengganggu Risa. Nah, melihat yang seperti itu, Risa yang ngerasa kasihan gitu kan. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur di kamarnya Om Tio selama 5 hari ke depan. Singkat cerita, 5 hari setelah itu, waktu itu sekitar jam 4 sore, Risa ini disuruh Tante Mirna untuk dibelikan bunga melati di salah satu toko bunga yang ada di pasar. Nah, sekitar jam 11 malam, bunga itu direndam dengan air hangat selama 1 jam. Dan tepat jam 12 malam, air bunga melati itu dibuat mandi Tante Mirna. Setelah itu, teror sosok nenek tua udah nggak ada lagi. Hari-hari pun berlalu. Setelah kurang lebih 3 bulan, Risa ini tinggal di rumahnya Tante Mirna gitu kan. Risa juga nggak lupa ngasih kabar ke mamanya. Jadi waktu itu sekitar jam 7 malam, Risa ini telepon. "Halo, Mama, gimana kabarnya?" "Alhamdulillah, sehat semua." "Mbak Risa sendiri gimana kabarnya?" "Alhamdulillah, Risa juga sehat, Ma." "Gimana usahanya ayah, Ma?" "Lancar, Mbak. Alhamdulillah, doain aja supaya kondisi keuangan kita cepat pulih kembali ya." "Amin, pasti, Ma. Mama mau aku kirim uang nggak? Aku punya uang banyak loh." "Kamu dapat uang dari mana?" "Dari uang jajan yang dikasih Tante Mirna, Ma. Tante Mirna kaya banget loh, Ma." "Gimana, Ma? Besok Risa transfer ya?" "Dah, nggak usah. Uangnya buat tabungan Mbak Risa aja." Beberapa hari setelah itu, nggak tahu kenapa, Risa ini mulai punya pikiran untuk bekerja seperti tantenya itu. Dan ketika keinginan itu disampaikan ke Tante Mirna, awalnya Mirna nggak setuju kalau ponakannya itu ngikuti jejaknya. Tapi dengan adanya desakan dari Risa, akhirnya Mirna pun menyetujui keinginan Risa untuk menjadi wanita malam. Dan gak lama setelah itu, Risa mulai diajak untuk berkunjung ke tempat yang dulu pernah dibuat mangkal Tante Mirna. Sesampainya di tempat itu, waktu itu sekitar jam 10 malam. Jadi Risa ini ngeliat di situ banyak sekali kafe-kafe dan warung-warung sederhana. Di dalam warung itu terdapat beberapa kamar yang sengaja disediakan buat begituan. Setelah itu Risa diajak mampir ke salah satu warung yang ada di sana. Dan anehnya, di situ ada seorang laki-laki namanya Tarji. Waktu itu si Tarji ini selalu ngeliatin ke arah Risa. Tapi setelah mendengar obrolan antara Tarji dengan Tante Mirna, akhirnya Risa ini mengetahui kalau ternyata Tarji ada di tempat itu cuma untuk membantu jualan warung makan milik orang tuanya. Jadi warungnya Tarji ini adalah satu-satunya warung yang tidak menyediakan kamar. Dan yang membuat Risa ini jadi salut sama Tarji, ternyata menurut keterangan dari Mirna, walaupun setiap hari Tarji ada di tempat itu gitu ya, tapi dia nggak pernah tuh nyentuh cewek yang ada di sana. Jadi si Tarji ini usianya sepantaran dengan Risa, kurang lebih waktu itu ya sekitar 20 tahunan. Nah, selain dia alim, Tarji ini juga punya paras yang cukup ganteng. Sampai-sampai banyak cewek di sana yang rela ngasih gratis ke Tarji. Tapi semuanya nggak ada yang berhasil membuat Tarji ini tergoda. Setelah kurang lebih 2 jam berada di tempat itu, akhirnya Risa dan Tante Mirna ini pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, Tante Mirna ini bilang, "Gimana? Keras kan dunianya? Ngeri juga ya toh? Tapi kalau udah kayak Tante, enak dapat uangnya." "Iya, tapi Tante kan awalnya juga di sana." "Ya udah, gini aja. Kamu mau nggak pasang susu kayak Tante? Jadi nanti kamu punya daya tarik sendiri dan kamu nggak perlu mangkal di tempat begituan. Kalau masalah tamu gampang, biar urusan Tante kalau itu." "Boleh juga itu, Teh. Terus pasang susunya di mana, Teh?" "Besok kalau Tante udah free, nanti aku antar kamu ke tempat pemasangan susu itu." Malam itu pun berlalu dan kurang lebih 2 hari setelah itu, waktu itu sekitar jam 10 pagi, Risa dan Tante Mirna ini pergi ke salah satu daerah yang sangat terpencil. Perjalanan itu ditempuh selama 6 jam. Sesampainya di kampung itu, Risa diajak masuk ke salah satu rumah yang katanya itu rumah seorang dukun. Sebut aja namanya Mbah Joko. "Mbah, masih ingat sama aku nggak, Mbah?" "Siapa ya?
Aku Mirna mbah, yang dulu pernah masang susu di sini. Setelah itu Mirna menjelaskan tentang maksud kedatangannya, yaitu untuk minta tolong kalau Risa ingin dipasangkan susu. Kemudian Mbah Joko juga menjelaskan dan ngasih tawaran kalau ada susu yang khasiatnya lebih dari susu yang dipakai sama Mirna. Namanya susu Tali Sukmo. Nah, mendengar kata-kata dari Mbah Joko, Mirna ini penasaran tentang kelebihan susu itu. Kelebihannya apa, Mbah? Selain terlihat lebih cantik, susu ini juga bisa membuat kamu tahan lebih lama. Sehingga banyak tamu yang ketagihan sama kamu. Dan pastinya mereka akan merelakan banyak uang demi melakukannya lagi. Otomatis kamu cepat kaya. Lah, kenapa dulu aku nggak dikasih susu itu, Mbah? Ilmu ini baru aku dapat 5 bulan yang lalu. Oh, gitu ya, Mbah. Terus ritualnya gimana, Mbah? Ritualnya berbeda sama kamu dulu. Jadi nanti Mbah ritual selama 30 menit. Setelah itu Mbah akan dirasuki oleh sosok jin. Dan sosok jin itu akan berhubungan sama orang yang ingin dipasang susu. Setelah itu Mbah ritual lagi untuk pemasangan susu sebanyak 3 jarum. Udah gitu aja ritualnya. Ada pantangannya nggak, Mbah? Pantangannya cuma nggak boleh makan pakai sendok. Setelah mendengar tentang ritual itu, Tante Mirna kembali memastikan ke Risa. Gimana, Sa? Aduh, kok ada acara kayak gitu juga sih, Te? Aku kan masih segel. Masa mau dibobol sama kakek-kakek? Ngapain kamu mikir kayak gitu? Toh nanti kerjanya juga sering digituin. Mendengar percakapan antara Mirna dan Risa, Mbah Joko ini kembali menjelaskan kalau yang hubungan itu bukan Mbah, tapi sosok jin itu yang hanya pinjam raganya Mbah. Nah, setelah beberapa menit mikir gitu ya, akhirnya Risa memutuskan untuk melakukan ritual itu. Dan kurang lebih jam 6 sore, Mbah Joko masuk ke dalam kamar untuk mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan saat proses ritual. Kurang lebih 10 menit, Mbah Joko keluar dan ngasih sarung ke Risa. Dan Mbah Joko ini juga bilang, jin itu sangat agresif, daripada pakaian kamu rusak, mending pakai sarung ini aja. Risa pun langsung menuruti perintah itu, dan ketika udah siap, Risa dan Mbah Joko masuk ke dalam kamar. Jadi waktu itu Risa disuruh duduk di atas kain putih, dan di depannya terdapat perlengkapan ritual. Di situ terdapat dupa, bunga-bunga, beberapa minyak, dan juga kemenyan. Sedangkan Mbah Joko itu duduk di depannya Risa. Ritual itu pun dimulai, dan kurang lebih 30 menit setelah itu, tiba-tiba Risa ini ngeliat ada sosok di belakangnya Mbah Joko. Jadi sosok itu tinggi besar, kulitnya hitam dan matanya itu merah. Melihat sosok itu, Risa ini ya ketakutan. Sampai-sampai karena saking takutnya gitu ya. Waktu itu Risa langsung berdiri dan lari menuju ke pintu kamar. Beberapa detik setelah itu terdengar suaranya Mbah Joko yang suaranya itu sangat menggema. Ojo wedi, Nduk. Mendengar suara yang sedikit aneh, Risa pun nengok ke arah Mbah Joko. Waktu itu Risa udah nggak lihat sosok hitam itu lagi, tapi tiba-tiba Mbah Joko ini matanya memerah dan langsung menghampiri Risa. Karena saking kuatnya tangan Mbah Joko, sehingga Risa nggak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Risa diangkat dan ditidurkan di atas kain putih, dengan gerakan yang sangat agresif sampai-sampai Risa ngerasa perih dan sangat kesakitan. Setelah kurang lebih 1 jam, di saat jin itu udah keluar, Mbah Joko ini berdiri dan kembali duduk di tempat semula. Setelah itu Mbah Joko melakukan ritual lagi dan kurang lebih 5 menit, Risa disuruh berbaring dan dilakukan proses pemasangan 3 jarum susu di bagian tertentu. Pemasangan itu cuma berlangsung 3 menit, setelah itu Mbah Joko meminta Risa untuk keluar kamar. Nah, kurang lebih jam 8 malam ketika Risa ngerasa badannya udah baikan, kemudian Tante Mirna ini melakukan transaksi ke Mbah Joko. Jadi ritual pemasangan susu itu ada mahar sebanyak 20 juta. Dan setelah itu Risa sama Mirna ini pamit untuk pulang. Nah, sesampainya di rumah 2 hari setelah itu, Risa sendiri agak ngerasa kewalahan dengan pantangan susu itu. Dia harus sering makan tanpa menggunakan sendok. Jadi untuk menu makannya juga harus yang kering-kering. Tapi seiring berjalannya waktu, Risa mulai terbiasa dengan makan yang nggak pakai kuah. Singkat cerita, seminggu setelah itu, Mirna ingin mengenalkan Risa ke beberapa teman lama yang udah biasa jadi tamu ketika di tempat mangkalnya dulu. Jadi waktu itu malam minggu, dari sore hari, Mirna udah janji sama Risa kalau nanti jam 8 malam, Risa mau diajak ke tempat itu. Tapi karena dari jam 6 sore Mirna pergi, yang katanya udah ada janji gitu ya, sama tamunya di salah satu hotel. Nggak tahu kenapa waktu itu udah jam setengah 9 malam, Mirna pun belum pulang juga. Sedangkan Risa ini udah siap-siap, selain udah nunggu di ruang tamu, dia juga udah mengenakan pakaian yang agak sedikit terbuka.
Beberapa menit setelah itu, terdengar suara Om Tio manggil-manggil nama Risa. Mendengar suara Om Tio, Risa pun ingat kalau malam itu dia belum nyiapin makan malam buat Om Tio. Saat itu juga Risa langsung ambil makanan yang ada di dapur. Dan sesampainya di kamar Om Tio, karena sebelumnya Om Tio juga belum pernah gitu ya, ngelihat ponakannya itu dandan seperti itu. Sehingga Om Tio ini bilang ke Risa, "Loh, Risa mau kemana? Kok pakaiannya kayak gitu?" "Oh, maaf Om, tadi Tante rencananya mau ngajakin Risa jalan-jalan. Tapi nggak tahu tuh, udah jam segini Tante belum pulang juga." "Oh, sebenarnya Om cuma mau cerita sama kamu, Sa." "Ada apa Om? Cerita aja. Tapi kamu jangan marah ya." "Enggak lah Om, cerita aja nggak apa-apa Om. Jadi gini Sa, selama 5 tahun sejak kaki Om lumpuh, Tante udah nggak mau lagi berhubungan sama Om. Walaupun keadaan Om kayak gini, tapi kadang Om juga masih punya keinginan untuk melakukan itu. Sebenarnya Om sadar, mungkin dari segi finansial, Om udah nggak bisa kasih nafkah. Tapi untuk urusan yang satu itu, mungkin Om masih mampu. Ya, walaupun caranya seadanya. Sekali lagi Om minta maaf ya, Sa. Habisnya Om mau cerita sama siapa lagi? Orang terdekat Om udah nggak ada lagi yang peduli sama Om lagi." Nah, mendengar cerita dari Om Tio, Risa sendiri kayak ngerasa kasihan gitu ya. Dan nggak tahu kenapa, malam itu mereka melakukan kegiatan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Beberapa menit setelah itu, Risa kembali duduk di ruang tamu, dan dia masih berharap Tante Mirna segera pulang. Tapi ketika udah jam 11 malam, Risa ini mulai ngantuk, dan beberapa saat setelah itu, dia tertidur di ruang tamu. Nah, keesokan harinya, sekitar jam 5 pagi, waktu itu Tante Mirna baru sampai rumah, dan ketika ngelihat ponakannya itu tidur di ruang tamu, kemudian dia bangunin Risa. "Sa, Risa, ngapain kamu tidur di sini? Pindah kamar sana, Ki." "Oh, Tante udah pulang. Kamu ngapain tidur di ruang tamu, pakai baju kayak gitu lagi? Pindah sana." "Lah, katanya tadi malam aku mau diajak ke tempat itu. Udah nunggu lama tapi Tante nggak pulang-pulang." "Oh iya, Sa. Tante lupa. Maafin Tante ya. Ya udah, nanti malam aja ya. Nih, tak kasih 2 juta. Hehehe, makasih ya Tante." Pagi itu pun berlalu dan sekitar jam 8 malam, seperti janji Tante Mirna, Risa pun diajak ke tempat yang dulu pernah mereka datangi. Sesampainya di tempat itu, banyak sekali cowok yang emang kenal sama Tante Mirna, mencoba untuk negosiasi. "Mirna, barang baru ya?" "Wani piro?" 300. "300 gundulmu kuwi." Setelah jalan kurang lebih 10 menit, sampailah mereka di warung milik Tarji. Lagi-lagi, Tarji ini selalu ngelihat ke arah Risa. Karena sebelumnya mereka juga udah pernah ketemu gitu ya. Mereka pun asyik ngobrol. Sedangkan Tante Mirna masih sibuk dengan HP-nya sambil ngobrol dengan cewek-cewek yang ada di sana. Dan kurang lebih 1 jam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki menghampiri Tante Mirna. Beberapa menit mereka ngobrol, tiba-tiba Tante Mirna ini ngasih isyarat ke Risa dengan mengangkat 10 jari. Dan itu artinya ada tamu yang mau kasih 10 juta. Nah, mengetahui yang seperti itu, Risa ya seneng gitu kan. "Wih, gayeng. Dapat 10 juta cuma dengan seperti itu." Nggak lama setelah itu, Tante Mirna, Risa, dan juga laki-laki yang tadi jalan menuju ke area parkir. Sesampainya di parkiran, Tante Mirna pulang dengan mobilnya, sedangkan Risa pergi dengan laki-laki itu. Singkat cerita, 2 bulan setelah itu, Risa ini mulai dikenal banyak orang. Rata-rata, tamu-tamunya ini dari kalangan orang kaya. Risa pun sangat menikmati profesi itu, dan beberapa hari setelah itu, jadi waktu itu sekitar jam 4 sore, mamanya Risa ini telepon dan ngasih kabar kalau usaha bebek petelur milik ayahnya udah mulai banyak perkembangan. Sehingga mamanya ini meminta Risa untuk melanjutkan kuliahnya lagi. Nah, mendengar permintaan dari mamanya, bukannya nurut gitu ya, tapi Risa ini malah menolak. Dia menganggap kalau kuliah itu percuma. Belum tentu orang yang lulus kuliah bisa langsung dapat kerja, kecuali kalau ada orang dalam. Jadi waktu itu, mamanya Risa nggak tahu kalau Tante Mirna ini sebenarnya bukan manajer di perusahaan. Dan yang pasti, waktu itu Risa nggak mau melanjutkan kuliahnya, karena Risa udah nyaman tinggal bersama Tante Mirna. Hari-hari pun berlalu dan nggak kerasa, udah 6 bulan Risa ini tinggal di rumahnya Tante Mirna. Jadi waktu itu hari Kamis, sekitar jam 7 malam, ketika Risa ini baru nganterin makan malam ke kamarnya Om Tio, lagi-lagi Om Tio ingin melakukan seperti yang beberapa bulan lalu dilakukan dengan ponakannya itu. Dan karena malam itu Tante Mirna udah keluar rumah, tanpa pikir panjang, Risa pun langsung, "Ayo."
Tapi entah apa sebabnya saat mereka baru melakukan itu, tiba-tiba Om Tio ini meninggal dunia. Nah, ngelihat yang seperti itu, Risa sendiri ya sangat ketakutan gitu kan. Dia langsung telepon Tante Mirna, dan ketika Tante Mirna mendengar kabar itu, dia malah bilang, Alhamdulillah, akhirnya mati juga tuh orang. selang beberapa menit ketika Mirna sampai di rumah, dia langsung ngasih info ke warga sekitar, sedangkan Risa juga ngasih kabar ke orang tuanya. Dan di saat udah banyak sekali warga yang ikut ngurus jenazahnya Om Tio, nggak tahu kenapa tiba-tiba malam itu terjadi hujan deras sehingga jenazah harus diinapkan di rumahnya dulu. Dan esok harinya baru dilanjutkan untuk proses pemakamannya. Malam itu pikiran Risa ya sangat kacau gitu ya. Dia bingung sekaligus takut. Risa nggak nyangka kalau Om Tio harus meninggal di saat mereka baru melakukan itu. Nah, kurang lebih jam 11 malam setelah jenazah disucikan, kemudian dibawa ke ruang tengah dan diletakkan di atas meja. Perlahan satu persatu para pelayat mulai pulang meninggalkan rumah duka. Dan tepat jam 12 malam, di rumah itu cuma ada Risa, Tante Mirna, dan jenazah Om Tio yang malam itu hanya ditutupi menggunakan kain jarit warna coklat. Beberapa menit setelah itu, Risa ini dapat kabar kalau orang tuanya kemungkinan bisa sampai di Surabaya itu besok pagi. Karena terdapat kendala sehingga perjalanan mereka terganggu. Sedangkan teman dan tetangga-tetangganya nggak ada yang mau ikut menemani jenazah malam itu. Kurang lebih jam 1 dini hari, Risa dan Tante Mirna ini mulai ngerasa ngantuk karena mereka juga takut gitu ya tidur dengan jenazah. Akhirnya mereka berdua berniat untuk tidur di kamarnya Tante Mirna. Dan begitu mereka udah mulai memejamkan mata, tiba-tiba terdengar ada suara langkah yang berasal dari ruang tengah. Karena penasaran dengan suara itu, mereka pun sama-sama keluar kamar untuk memastikan itu suara langkah siapa. Dan begitu melihat ke arah ruang tengah, tiba-tiba mereka ngeliat kalau jenazah Om Tio posisinya itu baru duduk. Karena saking takutnya gitu ya, masa sih jenazah bisa duduk sendiri? Akhirnya mereka langsung lari sambil teriak dan balik ke kamar lagi. Beberapa detik setelah itu, Risa yang waktu itu masih pegang HP, dia langsung telepon mamanya. Tapi ketika udah dihubungi berkali-kali, mamanya ini nggak ada jawaban. Setelah melihat kejadian itu, awalnya yang tadinya mereka udah ngantuk berat gitu ya. Malam itu Risa dan Tante Mirna udah nggak ngantuk lagi. Mereka berdua terus terjaga dan beberapa saat setelah itu, tiba-tiba Mirna kayak denger ada suara orang ngobrol. Yang suaranya itu dari arah depan rumah. Menurut Mirna, mungkin ada tetangga yang mau ikut jagain jenazah. Tapi yang jadi aneh, Risa ini nggak dengar suara itu. Setelah itu Mirna memastikan dia ngintip dari jendela kamar. Waktu itu Mirna ngeliat ada 3 bapak-bapak yang baru berdiri di teras rumah. Karena Mirna juga paham kalau mereka itu tetangganya, akhirnya Mirna langsung buru-buru untuk menuju ke pintu utama. Dan begitu pintunya dibuka, ternyata di luar itu nggak ada siapa-siapa. Lagi-lagi Mirna ini teriak, dia langsung lari menuju ke kamarnya. Karena di situ juga ada Risa, sehingga Risa ini tanya, "Kok tante teriak, ada apa sih?" "Bener, ada tetangga yang datang. Ternyata di depan nggak ada orang, Sa." "Aduh, gimana nih, Te?" Risa takut. Tante juga takut tahu. Malam itu menjadi malam yang sangat panjang buat mereka berdua. Banyak sekali keanehan-keanehan yang ada di rumah itu. Dan parahnya lagi, sering terdengar suara tangisan yang itu mirip suaranya Om Tio. Akan tetapi, keanehan-keanehan itu hilang ketika udah terdengar suara adzan subuh. Dan sekitar jam 5 pagi, orang tuanya Risa ini udah sampai di sana. Beberapa saat setelah itu, tetangga sekitar juga udah mulai pada berdatangan. Singkat cerita, setelah proses pemakaman itu udah selesai, kurang lebih 2 minggu setelah itu, aktivitas mereka pun kembali seperti biasa. Waktu itu orang tuanya Risa menemani sampai ke 7 harinya Om Tio. Dan setelah itu mereka balik lagi ke Kendal. Sedangkan Risa masih tetap tinggal di rumahnya Tante Mirna. Hari-hari pun berlalu sampai suatu ketika. Waktu itu hari Sabtu sekitar jam 8 malam. Tiba-tiba Risa ini kedatangan tamu namanya Pak Bondan. Jadi Pak Bondan ini adalah seorang pengusaha. Dan malam itu dia pengen memakai jasanya Risa dengan budget 50 juta semalam. Nah, melihat nominal yang sebanyak itu, Risa pun tanpa pikir panjang gitu ya. "Ayo, gas." Beberapa menit setelah itu, sesampainya di hotel, Risa ini langsung mengeluarkan semua skill yang dia miliki gitu ya. Yang jelas, Risa nggak pengen mengecewakan Pak Bondan. Malam itu pun berlalu dan kurang lebih jam 11 siang ketika mereka udah keluar dari hotel. Waktu itu Pak Bondan pengen ajak Risa untuk cari makan dulu.
Awalnya Risa ini pengen nolak karena dia udah ngerasa capek gitu ya, pengen langsung istirahat di rumah. Tapi lagi-lagi dia teringat kalau Pak Bondan ini adalah tamu satu-satunya yang bisa kasih nilai sebanyak itu. Akhirnya Risa bisa nggak bisa ya harus menuruti keinginan Pak Bondan. Beberapa menit setelah itu, Pak Bondan ini milih makan di rumah makan soto yang ada di daerah Surabaya. Begitu makanan itu udah dihidangkan, mereka pun langsung menyantap soto itu, dan setelah selesai makan, Risa juga diantar pulang sama Pak Bondan. Nggak lama setelah Risa ini masuk rumah, sesampainya di kamar, tiba-tiba Risa ini ngerasa kalau perutnya agak sedikit aneh. Jadi waktu itu perutnya mual, dan beberapa menit setelah itu, bagian kelaminnya juga kerasa sakit dan sedikit keluar darah. Awalnya Risa menganggap kalau mungkin dia baru datang bulan. Tapi setelah diingat-ingat, Loh, aku kan udah mens seminggu yang lalu. dari situlah Risa ini sadar kalau ternyata pas makan soto tadi, dia makan menggunakan sendok. Otomatis pantangan dari pemakaian susu itu udah dia langgar. Seketika itu Risa ya panik gitu kan. Dia langsung nyamperin Tante Mirna, dan setelah diceritakan semuanya, Tante Mirna juga ikut panik. Risa, kamu ini bikin masalah aja. Aku lupa gimana dong? Mana nanti malam aku dapat 3 tamu lagi. Ya udah, sekarang kita ke Mbah Joko. Siang itu juga mereka langsung meluncur ke rumah Mbah Joko. Dan di tengah perjalanan itu, nggak tahu kenapa, tiba-tiba mobil yang mereka pakai itu terasa berat. Ini mobil kenapa ya? Kok berat banget? Belum servis kali. Belum servis gundulmu kui. Udah ya, baru 2 minggu yang lalu kok. Lah, kok bisa berat kayak gini? Ya mana aku tahu, Sasa. Beberapa saat setelah memasuki jalan yang kanan kirinya perkebunan, tiba-tiba mobil yang mereka pakai seakan-akan kayak nabrak sesuatu. Sehingga roda bagian kiri depan putarannya nggak rata. Jadi ketika dibuat jalan, rasanya itu kayak jungling kayak gitu. Waktu itu mereka cuma mengira kalau mungkin bannya itu kempes. Dan karena masih berada di jalan yang sepi, sehingga mereka memutuskan untuk berhenti setelah berada di jalan pemukiman. Sedangkan Risa waktu itu masih merasakan sakit di bagian kelaminnya. Darah yang keluar juga semakin deras. Beberapa menit setelah itu, ketika dirasa udah memasuki jalan yang kanan kirinya pemukiman, Mirna pun berhenti. Dan begitu dipastikan, ternyata semua rodanya nggak ada yang kempes. Sa, coba kamu turun. Rodanya nggak ada yang kempes tuh. Masa sih? Makanya kamu turun, lihat sendiri. Aduh, udah sakit kayak gini, masih aja disiksa. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Risa juga ikut turun. Dan setelah dipastikan, emang benar, semua rodanya nggak ada yang kempes. Nah, ketika dirasa aman gitu ya, beberapa detik setelah itu, tiba-tiba mereka ini sadar. Jadi yang sebelumnya terlihat banyak pemukiman, ternyata di tempat yang buat mereka berhenti, di samping kirinya itu adalah kuburan. Ngelihat yang seperti itu, selain takut gitu ya, mereka juga buru-buru langsung naik ke dalam mobil. Dan alhamdulillahnya setelah dibuat jalan, mobilnya udah nggak berat lagi. Singkat cerita, beberapa jam setelah itu, sampailah mereka di rumahnya Mbah Joko. Karena waktu itu pintu rumahnya Mbah Joko ini nggak dikunci, akhirnya mereka pun langsung masuk dan duduk di ruang tamu. Selang beberapa detik setelah itu, muncul Mbah Joko yang waktu itu baru keluar dari kamar. Mbah Joko ini bilang, Ono apa? tanpa banyak basa-basi, Risa pun langsung menceritakan tentang kejadian maupun keluhan yang dia rasakan. Setelah itu Mbah Joko cuma bilang, Oh, ya wis, ora apa-apa. Enteni wae nang kene. Mbah arep ritual sik. Lalu Mbah Joko ini masuk ke dalam kamar. Sedangkan Risa waktu itu terus merasakan kesakitan di bagian kemaluannya itu. Singkat cerita, udah 2 jam Mbah Joko belum juga keluar dari kamar. Jadi waktu itu sekitar jam 8 malam, dan beberapa saat setelah itu, tiba-tiba ada 2 orang warga yang masuk ke rumahnya Mbah Joko. Maaf, kalau boleh tahu, tamu dari mana ya? Kita dari Surabaya, Pak. Kalau boleh tahu keperluannya apa ya? Setelah itu Mirna menceritakan tentang maksud kedatangannya itu. Dan begitu selesai diceritakan, salah satu bapak-bapak itu bilang, Oh alah mbak, Mbah Joko itu udah meninggal 3 tahun yang lalu. Loh, tadi ada Mbah Joko, Pak. Itu baru di dalam kamar. Setelah itu pintu kamar Mbah Joko ini dibuka oleh salah satu bapak-bapak yang ada di sana. Dan begitu pintunya dibuka, Risa sama Mirna ini kaget. Ternyata di dalam kamar itu nggak ada orang sama sekali.
Terus orang yang masangin susuknya Risa beberapa bulan lalu itu siapa dong? Terus yang barusan tadi itu siapa? Kejadian itu membuat Risa dan Tante Mirna sangat kebingungan. Selang beberapa saat, bapak itu pun nyuruh Risa dan Mirna untuk segera pulang. Nah, di tengah perjalanan pulang, lagi-lagi mobil yang mereka pakai itu terasa berat. Dan tanpa sengaja ketika Mirna ini ngelihat ke arah spion tengah, Mirna ini kayak ngelihat ada semacam bayangan hitam. Karena Mirna sendiri juga harus fokus nyetir gitu kan. Akhirnya Mirna bilang ke Risa, Risa, coba deh kamu lihat ke belakang. Nah, setelah Risa ini nengok ke belakang, ternyata di jok paling belakang itu ada sosok makhluk, warnanya hitam dan matanya itu merah. Sosok itu mirip seperti makhluk yang dulu pernah dilihat oleh Risa waktu pemasangan susuk tali sukmo. Jadi perjalanan pulang malam itu, di dalam mobil mereka ditemani sama sosok itu. Tapi sesampainya di rumah, sosok itu menghilang dengan sendirinya. Singkat cerita, kurang lebih 2 bulan setelah itu, kondisi Risa juga semakin parah. Kelaminnya nggak henti-hentinya mengeluarkan darah. Sampai-sampai semua tabungan milik Risa juga udah habis untuk berobat. Nah, hingga suatu ketika, kabar sakit yang diderita Risa ini diketahui oleh Tarji. Jadi waktu itu sekitar jam 10 pagi, Tarji ini datang untuk melihat kondisi Risa. Setelah itu Tarji menyarankan untuk pergi ke salah seorang kiai. Dan ketika saran itu diterima oleh Risa, alhamdulillah 3 kali dibawa ke seorang kiai, kondisi Risa semakin membaik. Dan sebulan setelah itu, akhirnya Risa kembali sehat seperti sedia kala. Sedikit informasi, setelah Risa ini sembuh dari sakitnya, 2 bulan setelah itu Tarji dengan Risa ini menikah. Dan saat ini mereka tinggal di Kendal, Jawa Tengah. Sedangkan Tante Mirna juga udah tobat dan meninggalkan profesinya itu. Oke, itulah cerita kiriman dari Risa. Semoga cerita ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.